Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu pada pagi hari ini kami ada ya Bapa. Kami tidak mau mengikut-Mu setengah-setengah ya Tuhan. Kami memberikan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Oleh karena itu Kau yang lihat hati kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami memberikan sepenuhnya yang milik kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Kaulah sukacita kami, Kaulah tujuan kami hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah sembah kami. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Nyatakan sekali lagi. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sungguh Kau sukacita kami ya Tuhan. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi kita nyatakan. Yesus, sukacitaku.
pujian ini, pejamkan matamu. Dengan iman katakan, biar roh kesadaran dalam jiwamu mengatakan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sukacitaku tidak akan pernah terhalang. Karena sukacitaku datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera mengalir, pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Mari lebih lagi. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bergerak. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk satu kehadiran dalam hidup kami yang membebaskan, melepaskan, menyelamatkan kami. Oleh sebab itu terus ajar, didik, dewasakan kami Tuhan. Lewat sebuah ibadah kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat firman-Mu kami mengenal Engkau lebih dalam, mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga hari lepas ke sehari dalam seluruh perjalanan hidup kami menjadi seperti Engkau. Dengan karakter DNA kerajaan sorga. Dan dimanapun kami berdiri, kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah yang sudah melayani Tuhan terus berikan minyak baru, anggur baru. Sehingga tidak ada satupun yang menjadi lelah di ladang Tuhan di akhir zaman. Karena kami tahu bahwa ladang sudah kuning, pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu siapapun yang mau mengerjakan di ladang-Mu, persiapkan, perlengkapi. Sehingga tidak ada satupun yang jadi batu sandungan, tapi semua kami boleh jadi batu sentuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan Yesus dipermuliakan. Apapun yang terjadi dari awal pertengahan sampai akhir ibadah, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Ya saudara, ini bukan asli suara saya ya. Ini suara saya sudah gemeter dan kacau. Ya, kita kenalan dulu ya. Saya sering ke Malang tapi mungkin tidak jumpa dengan saudara ya. Karena ada di tempat yang lain. Ini pertama kali saya datang kemari. Nama saya Valentina Irawan, saya penginjil. Saya datang dengan suami saya, ini asli suami saya ya. Asli. Saudara boleh cek di mana saja asli ya. Satu-satunya dan tidak keluar lagi. Saudara cari di toko sudah nggak ada. Ya, ini diajak gurau juga nggak bisa senyum. Saudara nggak punya sukacita ya. Ya, saudara ya. Nah, satu-satunya dan ya satu-satu yang saya cinta ya. Nah, saudara, saya punya anak satu, mantu satu, cucu satu. Jadi lumayan ya, oma model saya ini masih cantik ya. Ya, saudara ya. Tapi saudara jangan dengar suara saya karena saya tua, bukan ya saudara. Saya masih muda, usia saya baru 25. Ya, coba salam kiri kanan katakan saya juga masih muda. Ya, karena saya ini penginjil saudara ya, dengan basic seorang pendoa dan suara saya ini susah sekali saya atur karena saya setiap hari khotbah ya. Nanti dari sini saya langsung pamit, saya langsung jos, selesai tutup ibadah, saya langsung pulang ke Surabaya. Karena 1:30 ada pelayanan, selesai saya sambung lagi jam 5 ada pelayanan. Nah, besok saya masih berangkat lagi ke Batu untuk ngisi retreat. Kemarin kami berdoa dari jam 9 sampai jam 1:30. Ya lumayan saudara ya, setiap hari ladang Tuhan itu kuning. Tapi yang mau kerja sungguh-sungguh itu yang sedikit. Karena hari-hari ini orang menjadikan ladang pelayanan tuh ladang pekerjaan. Kok hening ya? Saudara ngerti maksud saya gak sih? Ladang pelayanan jadi ladang cari duit gitu lah ya. Jadi kalau tempatnya basah kita masuk, kalau wadahnya kering kita gak masuk. Ini anak muda gak dibayar kan? Nah, sekarang pertanyaan saya nih untuk anak-anak muda. Kalian kan pelayanan nih hari ini ya. Tadi pagi siapa yang udah berdoa nyembah Tuhan 1/2 jam angkat tangan? Terus kau ngapain aja tadi pagi? Ya mulai besok-besok kalau pelayanan bangun lebih pagi, berdoa lebih lama. Karena ketika kalian naik di mimbar kalian tuh imam ya. Apalagi anak muda, kau akan jadi sasaran empuk setan. Karena hari-hari ini setan tidak pernah tidur. Ya siapapun yang berani nantang dia akan datang. Tapi dia selalu cari yang lemah, ya kan? Dia cari yang lemah, dia cari yang buka celah, dia akan masuk ke sana. Nah tadi waktu nyembah tiba-tiba aja, ini tante lo manggilnya ya. Jangan manggil oma ya. Tante Valen pengen kasih masukan. Karena saya lihat semuanya berani dan bagus ya. Cuman kurang satu, kurang urapan. Urapan itu bicara tentang kuasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk di dalam ladang pelayanan untuk mengerjakan hal supranatural atau menyatakan hal supranatural bersama dengan Tuhan kalau dia tidak dekat melekat dengan Tuhan. Ya, jadi Kristen toh tidak cukup. Saudara harus kenal siapa Yesus. Ketika ibadah nyanyi toh tidak cukup, tapi benar-benar harus mengalami Tuhan. Yang tadi datang kesesakan, yang tadi datang beban berat, mestinya sekarang sudah berubah. Yang tadi banyak utang, sekarang sudah lupa. Katakan amin. Yang tadi datang udah gak bisa senyum, sekarang udah bisa senyum. Ya, yang tadi datang dengan keadaan marah-marah dengan pasangannya, sekarang udah bisa senggol pasangannya. Sorry. Katakan amin. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Ibadah tidak mengubah keadaan, ibadah mengubah sayanya. Kalau sayanya berubah, keadaan otomatis akan ngikutin. Kalau saudara baca di Alkitab, tidak pernah Tuhan itu mengelola segala sesuatu yang jasmani dulu.
Tuhan selalu merapikan hal-hal yang ada di dalam kita. Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah manusia rohaninya. Bukan manusia dagingnya. Manusia daging selalu kepengen duit banyak. Bilang kiri kanan, kau pengen duit banyak? Serius nih ya. Karena kalau saudara setuju dengan miskin itu tidak alkitabiah. Tapi kalau saudara setuju diberkati berkelimpahan itu alkitabiah. Katakan amin. Jadi bantu saya, ini saya coba bangunin aja gitu ya. Saudara bilang kiri kanan, kau tahu saya kaya? Ayo Pak, lo kau pedis Kari ngomong gitu lah ya. Makanya Yakobus 3 ayat 5 kan bilang begini. Lidah itu kecil. Tapi lidah ini bisa memegahkan perkara-perkara besar. Lidah itu kecil. Tapi dia bisa membawa seluruh tubuh kita masuk ke api neraka. Makanya kalau punya mulut dipakai dengan baik. Saudara jangan kaget dengan model saya khotbah. Saya penginjil di area kenabian ya. Jadi saya bukan gembala. Kalau gembala kan tayang-tayang. Nah gembala gak bisa marah-marah dengan saudara. Tapi bagian marah-marah dengan saudara itu saya. Ya mungkin saudara bilang begini, ibu gampang marah-marah. Kau pikir pelayanan marah-marah gampang kah? Iya nyong. Kau pikir gampang. Sebelum saya khotbah pun saya udah duluan di rotan. Bahkan setiap apa yang keluar meluncur firman dari mulut saya, Tuhan akan balikkan ke saya. Nah nanti lihat nih ayatnya. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ini pinter loh LCD-nya. Nanti kita makan bareng ya, bayar dewe-dewe ya. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang. Jadi lidah ini bisa menciptakan hal-hal yang besar. Karena Tuhan taruh lidah ini ada kuasa. Dan di dalam saudara, di dalam saya ada Roh Kudus. Katakan amin. Saudara percaya Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak bergentayangan di dalam gereja. Roh Kudus tidak bicara merinding-merinding, gemetar-gemetar. Roh Kudus itu ada di dalam saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Pinter LCD, saya senang. Saya pendeta mengalir. Jadi semakin saudara tidak respon, saya khotbahnya panjang. Saudara responnya cepat, kita pulang cepat. Jadi pura-pura ngerti wajahnya begini. Oh ya, amin. Setuju anak muda? Ini kembar. Bukan? Oh kakak adik, makanya mirip ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dengar baik-baik, ini kunci loh ini. Kunci kau lihat revival, kunci kau lihat terobosan, kunci di mana kau lihat mujizat. Karena orang Kristen harus percaya mujizat terbesar dia sudah berikan ketika dia mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, memberikan kemenangan buatmu dan saya. Jadi hari ini hidup kita peperangan. Peperangan kita bukan untuk merebut kemenangan. Peperangan kita adalah peperangan di dalam kemenangan. Coba bilang, peperanganku bukan untuk merebut kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan Yesus padaku. Hari ini ketika aku hidup, aku berperang dalam hidupku, berperang dalam kemenangan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi semua di ruangan ini sudah menang. Wajahnya jangan dibikin kayak Mickey Mouse. Happy gitu lah ya. Bersemangat kan. Karena hidup kita ini masih panjang. Saya lihat yang hadir ini rata-rata 25-30. Nggak ada yang 60, nggak ada. Katakan amin. Dan kita masih ada 100 tahun lagi ke depan. Salam kiri kanan, katakan kita panjang umur. Nah persoalannya semua orang pengen panjang umur ya kan. Ya, dan waktu Petrus dengar Tuhan bicara tentang penyalipan di perjamuan terakhir, ya, Petrus pasang badan. Siapa yang berani istilahnya nangkap Yesus, tangkap saya dulu, langkai mayatku dulu. Iki Petrus ya. Banyak orang Kristen tuh kakek ngomong, tapi tidak ngerti melakukan. Coba senyum bilang itu bukan saya. Ya, sok-sok rohani pelayanan. Tapi kalau suruh mati untuk Tuhan, dia akan bilang, aku akan mati untuk Tuhan. Mati gampang. Mati cuma butuh berapa detik. Ting. Ya kan gitu ya. Tapi kalau hidupnya masih 100 tahun lagi ke depan. Hidupnya masih 50 tahun lagi ke depan. Hidupnya masih 40 tahun lagi ke depan. Itu loh, hidup untuk Kristus itu bisa apa tidak? Karena kekristenan hari-hari ini sudah menjadi tawar.
Orang Kristen hidup untuk dirinya. Jadi kalau datang ke gereja isinya mek njaluk, you know njaluk bahasa Korea ku njaluk. Minta, berkat. Ya toh. Tapi lupa untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika saudara bangun pagi saudara sapa Tuhan. Karena Alkitab berkata, Samuel pernah ngomong, berdosa untuk aku kalau saya tidak berdoa. Berarti orang-orang yang tidak berdoa, berdosa. Nangkep gak ini? Nah ini pulangnya lama, pasti lama pulangnya. Nggak ada yang ngerti soalnya ya. Nah ya, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Saudara makan 1 hari 3 kali. Semakin banyak yang berprotein ataupun yang makanan sehat, kau makan tubuh makan sehat, betul ya? Nah begitu juga manusia rohani. Kalau manusia rohani itu makan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan, mendengar perkataan yang benar, mendengar perkataan yang positif, abaikan semua apa kata orang yang negatif, abaikan semua apa yang iblis katakan tentang hidupmu hari ini. Kau percaya apa kata firman, maka kau akan lihat seluruh kehidupanmu itu akan mengalami kekuatan manusia roh, dan kau punya kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang amin cuma 3. Yang lain ini lagi belajar kuasa. Ya saudara ya, kuasa itu normal buat saudara dan saya. Justru aneh kalau orang Kristen tidak punya kuasa. Kuasa tidak membawa kita untuk duduk di pemerintahan, bukan. Kalau memang dia harus ada di pemerintahan silakan. Tapi kuasa itu terjadi setiap hari. Ya, ketika saudara sakit, kau bisa berkata kepada tubuhmu sendiri, tubuhku adalah bait Roh Kudus, bukan sarang penyamun, bukan sarang penyakit. Oleh bilu darah Yesus, aku sembuh. Nah kadang kita harus menentang, sakit perut cuma karena makan sambal kok bingung mati. Virus. Padahal kemarin kalau makan rujak, ya sambalnya 15, itu salahnya siapa? Betul. Saudara terima uang setiap bulan, ya 5 juta, 2 minggu entek. Yang dibeli apa? Sepatu sudah ada 10 di lemari. Kau beli lagi sepatu. Kau punya baju sak lemari kalau gante-ente. Kau beli lagi tiap bulan baju 2. Setelah itu untuk makan. Sudah tahu ini harusnya ngirit. Kau makan setiap hari di restoran. Kalau tiba-tiba 2 minggu dari 1 bulan. Kau kekurangan uang. Goblok ya siapa? Pinter. Jadi seringkali ya ini yang harus kita belajar dari Tuhan ya. Namanya karunia hikmat. Supaya iblis tidak masuk untuk mencuri, membohongin kita, membinasakan. Banyak orang Kristen kecewa sama Tuhannya. Yang pertama karena apa? Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Sementara tetap, halo baru tak tunjuk di mati no. Ya, tidakkah kau tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Soalnya saya ajak saudara bayangkan gitu ya. Bayangkan, renungkan. Allah itu pribadi yang maha dalam segala sesuatunya. Betul ya? Apa saja di bumi ini, langit bumi dan seluruh isinya, bahkan alam maut, itulah punyanya dia. Alam maut sebenarnya gak ada loh. Sebelum Lucifer itu jatuh, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Tuhan ciptakan Taman Eden, katakan amin. Bukan Taman Edan. Taman Eden, betul ya? Manusia jatuh dalam dosa. Iblis jatuh seperti bintang, ya kan? Karena sombong. Makanya jangan sombong, bilang jangan sombong. Salah satu ciri orang sombong, gak seneng sembayang. Senggol kiri kanan katakan, iku aku. Nah kalau saudara mengandalkan Tuhan, tahu menaruh pengharapan sama Tuhan, kan tiap hari akan cari Tuhan sih. Ya apa iya? Di akhir zaman, percaya tidak percaya, dunia akan terus tergerus, dunia akan terus digoncang, dunia akan terus ditampi, gereja Tuhan akan dioyak-oyak terus. Supaya yang penuh, yang berisi, itu benar-benar stay di tempat. Nanti yang seperti kapas, yang kosong, itu akan melompat semua dari tampian. Dan di akhir zaman akan kelihatan. Karena apa saudara? Karena manusia daging tidak punya tempat di sorga. Saudara butuh lihat sorga di bumi. Tapi jangan lupa ada sorga yang kekal. Tujuan akhir kita adalah sorga yang kekal. Coba bantu saya 1 Korintus 15 ayat 50. Ini saya belum masuk di ayat yang saya siapkan. Saya ngalir sesuai wajahmu. Semakin wajahmu sedih, mengerikan, ayatnya tambah banyak. Jadi pura-pura lah enggak punya masalah ya. 1 Korintus 15 ayat 50.
Santai aja ya. Ibu Valen cuma galak di mimbar. Percaya saya turun saya jinak. Makanya suami saya tetap ganteng ya kan. 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang jadi setiap hari yang perlu diperhatikan adalah manusia rohani kita. Orang Kristen jadi Kristen sampai 50 tahun udahan, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Yang berubah itu bukan saudara lihat, oh dulu aku di rumah kecil, sekarang rumahku gede. Dulu mobilku 1, saiki 10. Dulu bojoku 1, saiki 5. Misal ya kan manusia kan lihatnya begitu. Orang kalau diberkati berarti duitnya banyak. Kata siapa? Di Alkitab loh banyak cerita-cerita orang kaya tidak masuk surga. Tapi kita orang kaya nggak masuk surga. Oh kalau sih amin. Di Alkitab banyak orang kaya tidak bisa masuk surga. Tapi saudara harus pastikan kau diberkati kaya raya tapi masuk surga. Ya, Bu ya mantep gitu loh. Malang itu loh dingin tapi aku nang kene sumuk you know. Ya nah coba saudara ya. Nggak bisa, daging darah nggak bisa. Pemarah, 50 tahun ikut Tuhan. Tambah pemarah, itu bukan Roh Kudus. Di dalam orang itu pasti tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus paksa, Roh Kudus ngomong. Orang ini nggak punya kuping, bebal. Di sini nggak ada kan. Sampai istrinya kesakitan, istrinya kepahitan. Dan dengar, orang kepahitan pun nggak bisa masuk surga. Karena surga bukan tempat dosa. Tuhan sayang saudara, sayang saya. Tapi Tuhan tidak suka dosa. Dan kepahitan itu dosa. Karena apa? Karena Tuhan kan ngomong, barang siapa yang tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, maka aku Bapa juga tidak akan pernah mengampuninya. Betul. Ini yang tidak bisa mengampuni, ngerti? Karena dari wajahmu kelihatan yang tidak bisa mengampuni. Wajahku welek. Serius. Orang pahit itu keluar dari hati. Orang baik keluar dari hati. Orang sukacita keluar dari hati. Orang yang punya semangat keluar dari hati. Dan apa yang keluar dari hati terpancar di wajah. Nyong, coba senyum. Coba kau senyum, kau tidak bisa senyum kah? Kau dari mana? Papua? Papua atau NTT? Papua. Papua mana? Tengah itu di mana? Nabire, saya belum pernah ke sana. Nanti kapan-kapan kita pergi bareng ya. Saya baru ke Timika ya. Saya belum ke Nabire. Nanti kapan-kapan siapa tahu kita jodoh pergi berdua ya. Suami saya tinggal. Kau senyum lebih ganteng ya. Sudah senyumlah terus ya. Karena kau duduk di antara mereka yang putih, kau harus senyum. Supaya kau terlihat ya. Karena anak Tuhan tidak boleh cemberut. Oke, siapa namamu? Novianus. Notovianus. Notone Jowo. Vianusnya nganu ya, daerah sana. Nanti pulang saya kasih kau berkat ya. Senyum terus begitu. Kalau kau tidak senyum berkatnya tidak jadi. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saya percaya di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun di ruangan ini yang berbeda. Semua sama. Mau lu hitam, mau putih, mau keriting, mau rambut lurus, Tuhan tetap cinta. Katakan amin. Justru orang Kristen yang suka beda-bedakan orang. Senggol lagi kiri kanan. Itu kamu apa bukan? Haleluya. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makanya Tuhan bilang di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Hal yang pertama yang harus saudara ngerti. Ketika kuasa diberikan kepadamu dan saya. Itu kuasa untuk berkata tidak sama dosa. Anak muda, kau pikir kau vapor. Itu gentleman. Itu pengecut. Kau pikir ketika kau tato sana, tato sini, kelihatan seperti orang keren. Bukan, kerentongan. Kosong ya. Karena ketika anak-anak muda pergi ke hal-hal seperti ini, sebenarnya jiwanya kosong.
Kalau jiwa seseorang itu dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Dan dia alami Tuhan, benar-benar jadi Kristen yang ngerti bahwa dia bukan punya agama. Tapi dia punya Yesus. Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan dan firman. Maka saya percaya tidak ada anak-anak muda yang terseret dengan apa yang dunia tawarkan. Saudara tahu hari-hari ini dunia pakai akhirnya vapor dimasukin yang namanya narkoba vampir. Di Singapura itu 1 kali sedot langsung matanya ke tengah. Dan vapor itu jenis yang paling cepat mematikan. Dan itu sedang ditawarkan ke generasi. Kenapa? Karena setan tahu. Tuhan bergerak dengan cepat, setan juga bergerak dengan cepat. Nah masalahnya gereja tidak bergerak dengan cepat. Ketika Tuhan bergerak dengan cepat, gerejanya bebek. Itu kata putuku. Coba ngomong, bebek. Ayo cepetan, ngomong, bebek. Ya. Rohnya tidur. Makanya saudara harus bangkitkan kekuatan roh di dalam saudara. Kalau enggak di akhir zaman orang sibuk dengan dolar 18.000. Iya toh? Pertanyaan saya ibu-ibu enggak usah bingung dengan dolar 18.000. Kau ke pasar lo enggak bawa dolar. Iya toh? Tapi mata uang rupiah turun. Dari zaman dulu saya mau menikah, likuidasi bank dan sebagainya. Masuk pandemi kemarin 2 tahun. Sampai hari ini, yo saya makan kenyang itu. Dan saudara bilang gini, ibu gak punya saudara mau tahu masalah saya? Saya lahir di keluarga, papa saya ateis, mama saya Konghucu. Saya dari Kalimantan. Saya datang ke Surabaya, saya anak pertama yang diambil Tuhan jadi hak sulung kepunyaan Tuhan. Dan dicari di mana? Di diskotik, you know. Ajab. Ya kan? Nah, ada teman-teman pemain musik, saya suka berteman dengan anak laki. Saya gak suka berteman sama anak perempuan. Sekarang saya senang. Sudah berubah saya ya. Kalian perempuan kan? Ya. Baiklah. Ya. Saya dulu gak suka berteman dengan anak perempuan. Karena mama saya tiap hari kan gini terus. You know gini. Bu you know? Apa ini? Ini ibu-ibu jangan begini terus bu. Kasihan suamimu. Stroke bukan karena dia salah makan. Tiap hari kok begini terus. Ya. Jangan ya. Ayo belajar ibu-ibu, belajar lemah lembut dan rendah hati. Belajar menahan rasa sakit, menikmati sampai kau terbiasa dengan rasa sakit sampai kau tidak merasakan lagi rasa sakit. Karena kekristenan itu pikul salib tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kita akan selesaikan pikul salib sampai Tuhan datang. Katakan amin. Dan kalau suamimu tidak bisa berubah, bukan berarti kau bisa ganti suami. Betul enggak? Betul enggak? Nah iyalah, bapak mama juga. Oh dulu waktu aku menikah, dia punya size pinggang 65. Sekarang size pinggangnya 150 bu. Bukan berarti kau bisa ganti istri atau selingkuh. Kau hening sih. Katakan amin. Dulu waktu pacaran, dia itu nurut. Setelah nikah 5 tahun, tiap hari kayak radio rusak. Kau lihat dulu dong sebabnya kenapa dia jadi radio rusak. Terus kau lihat istri tetangga. Cantik loh tiap hari, bulu matanya 3 lapis, ting tang ding 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 ding. Istriku tiap hari pakai daster. Masalahnya istri tetangga, suaminya punya duit banyak. Nah sementara kau, kalau disuruh kerja kau bilang begini, nanti dulu. Kita nonton bola dulu. Di sini nggak ada, jadi saya bisa khotbah ini, katakan amin. Sebab kalau ada besok saya nggak diundang lagi. Ya, kau tidak bisa salahkan keadaan. Kalau harus itu terjadi, lewati dengan iman. Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, kata Alkitab saya, berdosa. Bahkan makan pun, kata kitab pengkhotbah. Makan, you know makan? Coba semua ikut saya begini. Haha. Ya, makan tanpa iman. Tahu nggak makan tanpa iman itu seperti apa? Sudah disiapin mama di meja. Anak muda pulang kuliah, pulang sekolah. Buka tudung saji. Aduh ma, tempe mane. Tempe mane, ndak ada yang lain tak? Si mama bilang, ya cuma itu yang ada. Besok nanti kita masak yang lain. Kau berdoa supaya ada berkat turun. Ini untuk mereka yang tidak punya uang. Saya tahu tidak berlaku buat saudara karena wajahmu ini orang kaya semua. Katakan amin. Ya. Dan dia mulai komplain, dia mulai protes, makan sambil itu sudah makan tanpa iman. Ini untuk yang tidak punya uang ya. Yang punya uang banyak. Mau makan di mana Pi?
Kita makan di masakan Jepang aja yuk, restoran Jepang. Masuk di sana, ternyata sudah sedikit. Nggak seleranya, nggak cukup sama mulutnya nggak pas. Mahal lagi. Baru masuk satu di mulut, makanan opo iki. Renak, larang titik kaenak. Loh yang tinggal makan aja itu. Besok nggak usah datang lagi. Iya apa ya? Itu jenis yang kedua. Ketok wajahmu. Ya, jenis yang ketiga. Dikirimin tetangga. Berkat. Ya dah. Padahal sudah pernah miskin. Dikirimin tetangga berkat. Saya komplain. Roti kok roti murahan. Bu ya tuku iku sing Igor. Kalau ndak Midnight Bakery. Iki kok lila lili lolo lolo. Ya kalau kau ndak mau makan, ndak usah ngomel, ndak usah mencela. Kasih no satpam di perumahanmu kan beres sih. Ayo. Kau pikir perkara kecil seperti ini Tuhan ndak lihat? Tuhan lihat, tapi ini kan jarang dikotbahkan toh. Yang dikotbahkan, ayo minta sama Tuhan, nanti duit teko. Kau hening sih? Ayo minta bojok di bawah WP Gombel. Tarik pulang. Dan saya percaya kuasa itu karena saya kan pendoa. Dan saya anak Tuhan yang percaya bahwa Allah saya punya kuasa. Tapi Tuhan seringkali tidak urus yang ini dulu. Kalau ada masalah yang diurus Tuhan itu saudara dan saya. Kenapa bisa bangkrut Bu? Kenapa bisa bangkrut Pak? Karena banyak pria berkata begini. Kalau ndak otakku iki lho sing jalan, gak mungkin sukses. Nah Tuhan bilang otakmu tak bikin goblok sih. Supaya kau tahu, susah payah tidak akan menambahinya, tapi berkat Tuhan yang menjadikanmu kaya. Katakan amin. Ya, anak muda. Udah pokoknya bangga sama cantiknya. Jangan tersinggung yang cantik-cantik. Karena anak saya juga cantik. Dan saya juga cantik. Apa boleh buat, orang perempuan kan memang cantik sih Bu. Ayo ibu-ibu coba duduk tegak. Ibu-ibu ngomong sama sebelahnya. Entah itu suami entah siapa, yang penting jangan bojoni orang. Bilang ya, kau tahu saya cantik? Cepat bilang. Ayo C. Cece cantik alami ya. Ya, katakan amin. Kalau suamimu tidak memujimu, kau berdiri depan cermin yang lama. Dan kau tinggal bilang, aduh Valen kau cantik sekali. Suami datang tidak muji, kau ngomong lagi. Aduh Valen menurut suamimu kau cantik sekali. Karena ada jenis suami yang tidak bisa muji, betul kan? Suami-suami yang tidak muji itu kau buat istrimu tambah tua. Kalau kau pengen lihat istrimu cantik, mungkin kau tidak punya uang banyak. Minimal setiap hari kau bilang begini, puji Tuhan aku punya bojo ayu, api, lembut. Percaya gak? Irungnya langsung mekrok-mekrok. Serius. Itu bahasa cinta. Ya. Tapi kalau pacaran, tidak usah macam-macam, anak muda dengar baik-baik. Siapa di sini yang penuh roh kudus dan bahasa roh? Angkat tangan. Belum juga? Sudah toh? Nah kalau kau pacaran jangan pakai bahasa roh ya. Oh raba mana kuraba semua kuraba. Awas ya. Apalagi pelayanan. Jaga ya. Kalau sampai pacarmu udah mau raba langsung pedotin. Cinta bukan cinta. Namanya orang mencintaimu akan menjagamu sampai pernikahan. Amin. Loh Bu, terjadi anak saya pacaran 5 tahun. Nggak ada pakai cium. Saya udah ajar anak saya perempuan dari kecil. Jadi kadang-kadang saya tanya waktu mereka pacaran. Jadi waktu mau pacaran kan izin dulu. Mama mau ngomong ya Sinyo. Ai boleh ya jalan sama Cindy gitu ya. Saya bilang boleh. Ada 2 syarat. Yang satu, kamu harus cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Punya jam doa dekat sama Tuhan. Yang kedua, kamu nggak boleh pegang anak saya. Tidak boleh cium dia. Tidak boleh rangkul-rangkul pegang mana-mana. Kalau kamu setuju, oke. Anak saya bilang gini, Moniku gak usah diomongin toh Ma. Dia bilang dia harus. Mama percaya kamu tapi saya tidak percaya anaknya orang. Ya benar sih. Kan didikan keluarga kan tidak sama sih. Ya saya bilang saya percaya kamu nak tapi tidak percaya dia. Jadi kalau dia setuju, oke. Terus selesai anakku bilang gini, Mama percaya oh. Nek dia berani pegang, kok tampar loh anakku. Saya bilang, mau percaya kamu tapi ini harus jadi syarat supaya jalan 5 tahun beres. Tidak ada pakai cium-cium. Tiap 6 bulan kalau main ke rumah saya, kan pacaran sering di rumah daripada pergi. Anak saya tidak suka shopping.
Makanya kalau cari mantu yang gak suka shopping ya. Hemat kau kaya ya. Anak saya gak suka shopping. Karena anak saya cantik alami. Dia gak bisa pakai bulu mata, keluntung rambut gak bisa. Bahkan waktu kuliah gak pernah pakai bedak. Saya yang bingung sama dia. Saya beliin bedak 3 tahun gak habis tau gak. Sampai saya bilang ini bedak kok gak pernah dipakai ya. Sumpah mah tebel kabeh. Ngono saudara. Tinggal pergi dia. Untung dia mirip-mirip papanya jadi lebih cantik lah ya. Kalau mirip mamanya ya lebih cantik lagi saudara ya. Haleluya ya. Nah saudara. Itu 5 tahun oke, ya kan. Jadi punya anak. Akhirnya anak itu benar-benar anak ilahi kan. Nah anak ilahi itu biasanya kecerdasannya di atas rata-rata. Apalagi ketika dalam kandungan dibacain Alkitab. Ini PR buat kalian ya. Di dalam kandungan bacaan Alkitab. Karena iblis itu ingin menghancurkan generasi. Jadi keluarga harus persiapkan generasi. Setuju katakan amin. Ojo terus bingung masalah duit. Ya, uangmu banyak anakmu narkoba, buat apa? Uangmu banyak anakmu tidak penurut pemberontak nyakitin hati orang tua, buat apa? Kau punya uang banyak anakmu hoflok, you know hoflok? Hoflok itu koncone goblok. Ngono gak ngerti sih. Wong dipleset no titik toh ngono lah ya. Ya, kau kumpulkan uang banyak dari anakmu ndak terdidik, ya, ndak takut Tuhan, ndak ngerti kerja keras karena generasi sekarang katanya generasi burger, generasi strawberry, sibuk di depan cermin, apalagi sing lanang-lanang saiki ngene-ngene. Ya, ndak akan bisa buat kau kaya. Minimal lututmu ketika kau bekerja berkeringat itu akan membuatmu kaya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah ini saya baru masuk ke ayat sebenarnya, mestinya kan udah selesai, saya ndak mau selesai. Pokoknya bayaran saya kan gak tambah mau berapa jam juga ya toh. Gurau, heran saya. Langsung mikir gini, pendeta mata duitan. Ibrani 11 ayat 6. Ya kita ke sana ya. Jadi apapun yang tidak dikerjakan dengan iman itu dosa. Dan kita perlu upgrade iman. Iman timbul dari. Jawab, iman timbul dari. Pendengaran akan. Yang setiap hari baca firman. Piye. Yang tiap hari nonton drama Korea. Yang tiap hari buka Instagram. Jujur masa surga ya. Yang tiap hari dengerin YouTube khotbah. Enggak semua itu piye terus. Yang angkat puji Tuhan ya. Minimal tiap hari ada firman yang masuk ke kuping kita gitu loh ya. Beda loh saudara duduk di sini dengar saya khotbah, terus saudara buka YouTube dengar hamba Tuhan khotbah, dengan saudara buka Alkitab dan baca. Karena setiap hamba Tuhan pengalamannya beda. Tidak, kadang yang saya alami tidak akan terjadi di saudara, betul nggak? Tapi ketika kau baca Alkitab, Roh Kudus akan bicara. Dan itu untukmu secara pribadi. Itu yang buat orang revival. Ketika dia terhimpit, ketika dia tertekan, dia baca Alkitab, Tuhan ngomong sama dia. Tiba-tiba dia ngalami pembebasan. Di kamar doanya air matanya bisa mengalir. Dia mungkin bisa teriak di situ. Karena ada racun-racun yang harus dikeluarkan. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan ada air mata yang mengalir bukan berarti kau cengeng. Itu Roh Kudus sedang bekerja untuk menghancurkan semua tipu daya iblis di pikiran dan hati kita. Dan tiba-tiba kita menangis, itu namanya detoksinasi ilahi. Kau anggap abot sudah bangkrut. Saya sama suami udah pernah bangkrut 2 kali. Bangkrut abis-bis. Saya ini bermula dari ibu rumah tangga. Saya gak pernah sekolah teologi. Saya ini lulusan peristiwa hidup dan kamar doa. Jadi pendeta kejadian. Tapi bukan siluman. Ya, saya bertobat di usia 19 tahun. Papa saya ateis, mama saya Konghucu. Tuhan tangkap saya di diskotik. Tuhan tangkap saya ketika saya mulutnya ngomong kotor, maki-maki. Orang Kalimantan suka maki-maki. Kecuali orang Papua tidak suka Nah ya, suka maki-maki juga orang Batu tidak suka maki-maki kan. Orang Malang tidak suka maki-maki toh. Nah saya suka maki, suka berkelahi. Saya suka berkelahi sama anak laki. Karena saya taekwondo sabuk hitam. Wow, sekarang enggak, sekarang sudah kalem, udah cantik sekarang ya. Nggak pakai begitu, pakai tangking dalam nama Yesus ya. Nggak pakai kaki udahan ya. Nah saudara ya, akhirnya di usia 19 saya dicari Tuhan, ketemulah saya dengan kondisi kotor, hancur. Yang orang tua saya nggak percaya kalau saya besok jadi apa. Karena tiap kali mama saya marah, dia maki-maki apa, dan dia selalu bilang nggak tahu besar mau jadi apa. Seandainya saya ngerti, saya akan jawab dari saya kecil, saya akan jadi pendeta.
Nah, saya bingung ditanya begitu, saya bingung mau jadi apa, saya nggak ngerti. Nggak punya masa depan, nggak punya tujuan. Saya cuma kayak pengen mati. Anak muda dengar baik-baik, mati itu bukan solusi. Ya, saya pengen mati, mau bunuh diri bolak-balik. Tapi Tuhan mencegah dengan cara tiap kali ada racun yang namanya baygon sayang, ya kan? Sudah taruh di situ, tiba-tiba di hati saya bisa ada suara itu saya masih SMP, SMA ya. Seperti ada yang suara bilang gini, kalau kamu nanti di tanah, badanmu dimakan ulat. Rodok ngeri juga nggak jadi saudara ya. Terus saya siapkan silet juga begitu ya. Nah udah sampai di silet, sudah mau di tangan, suara itu bunyi lagi. Saya tahu Roh Kudus itu selalu bersama saya dari saya kecil. Cuma dia belum tinggal di dalam saya karena saya belum percaya Yesus. Saudara ngerti ya? Karena Yeremia 1 ayat 5 nanti itu buat kalian ya. Bahwa kita ini sejak dalam kandungan itu yang bentuk Tuhan. Nah kalau Tuhan yang bentuk, Tuhan punya rencana besar buat kita. Nah, kalau saudara lihat Yohanes 15 ayat 26 kalau tidak salah ya, apa 16 saya lupa. Saudara akan lihat di situ bahwa bukan kau dan saya yang pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Membawa kita keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Betul. Berarti di ruangan ini kita orang istimewa apa bukan? Kita orang-orang yang akan masuk dalam rencana besar Tuhan apa bukan? Ya. Tapi Bu sudah tua, tidak ada kata tua selama nafasmu masih berhembus, kau tidak tua. Katakan amin. Di Alkitab itu loh 500-600 tahun masih ada. Kan saya udah bilang semua akan hidup 100 tahun lagi. Kok sih ngamen sih? Nah Tuhan dapatkan saya benar-benar bertobat. Bertobat itu berarti berbalik dari kegelapan kepada terang. Sudah gak noleh lagi di belakang. Saya tinggalkan diskotik, saya belajar tidak ngomong kotor. Apa loh saudara? Tiba-tiba besok keperucut saudara ya. Ya, gak ngomong kotor, gak berbohong. Tinggalkan diskotik ya dan bla 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 bla. Kemudian saya pikir pendeta saya pernah ngomong bahwa kalau kamu ikut Tuhan hidupmu penuh dengan berkat. Nah semua orang ikut Tuhan selalu kepengennya berkat. Betul. Ya kita tadi mulai 8:30 toh. Ini baru 9:30 berarti 10:30 selesai kan? Ya sudah, enggak boleh minta saya cepat-cepat ya. Saya khotbah enggak pakai catatan jadi saya ngalir saja ya. Saya percaya saudara pulang pasti kenyang. Setelah itu baru boleh makan kenyang. Amin. Supaya manusia rohnya itu makannya cukup. Dan saudara akan sehat secara iman dan rohani. Karena kita tidak bisa hanya bilang, aku Kristen. Nanti Tuhan berkati aku. Setan itu seperti lihat kita bawa pistol kecil gitu. Kita tembak, ciret. Setan ngomong apa? Gak kena lah. Gak naik kalau saudara ya. Ya kau harus belajar pakai senjatamu dengan benar. Yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah saudara ya, saya tinggalkan sampai 1 tahun kemudian saya penuh Roh Kudus. Ya, roh pertama yang diberikan Tuhan adalah roh sukacita. Karena dari kecil saya tidak bisa tertawa. Jadi saya usia 23 orang lihat saya wajah seperti usia 28. Hari ini saya 52 kayak 25 kan? Ngomong tidak saya pulang. Ya saudara ya coba lihat ya. Nah, saya alamin perjalanan seperti itu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, ibu melayani, ibu jadi Kristen. Saya nggak bicara tentang ini sebuah tugas. Saya senang. Saya hari lepas ke sehari semakin cinta, semakin kagum sama Tuhan. Bukan karena saya khotbah. Tapi saya alami Tuhan dalam perjalanan hidup saya sehari-hari. Bahkan ketika saya pelayanan, yang namanya orang koma itu diperintahkan dengan doa bisa bangun. Itu saya lihat bagaimana Allah saya hidup, bukan saya bangga. Oh Bu Valenciami, enggak. Kalau tidak ada roh Tuhan di dalam saya, enggak ada yang bisa lakukan. Katakan amin. Saya perintahkan kekayaan bangsa-bangsa pindah ke tangan saya. Tiba-tiba ada yang minta nomor rekening 200 juta masuk. Kau pikir itu karena itu Bu Valen? Bukan. Kalau Tuhan tidak perintahkan, siapa yang mau ngasih lu duit? Oh karena ibu pendeta. Banyak pendeta itu enggak dikirimin duit. Iya apa iya? Kalau Tuhan tidak perintahkan 1000 pun tidak akan sampai ke tanganmu. Paham maksudnya? Tapi orang yang bergerak dengan iman itu akan melihat hal supranatural dan mereka akan berubah dan mereka juga akan melakukan mujizat bersama Tuhan. Bukan hanya menerima mujizat tapi melakukan mujizat. Nah gereja kehilangan yang satu ini. Karena tumpang tangan orang sakit sembuh itu bukan punyanya pendeta. Itu punyanya orang percaya. Kuasa itu ada di dalam orang percaya. Orang yang beriman. Hidup bukan karena melihat tapi percaya. Orang-orang seperti ini yang bisa lakukan mujizat dengan Tuhan. Dia tidak harus jadi pendeta. Karena pendeta itu cuma sebutan manusia. Iya Pak ya? Kita semua di ruangan inilah hamba Tuhan. Coba saya mau tanya.
Siapa hamba Tuhan di sini angkat tangan? Pokoknya angkat tangan kau hamba setan. Gampang. Bener sih? Nah ya saudara ya. Ya sebelum ini kenapa kesini dia? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ini PR buat kalian aja. Aku telah mengenal engkau. Loh dihapus mana? Tak ajar kau ya cepetan. Nah ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman saya ketemu saya hari ini, mereka bingung saya dari pendekar jadi pendeta. Iya. Nah pernah satu kali saya ke Kalimantan, papa saya kan semua satu keluarga saya sudah terima Yesus, saya tidak bisa banyak kesaksian. Jamnya udah gak nutut juga ya. Saya pulang Kalimantan waktu papa saya meninggal. Dan untuk pertama kalinya di rumah saya ada salib, tidak ada kepala babi di situ. Paham ya? Tidak ada sembayangan, tidak ada bakar-bakar uang-uang. Karena kita tidak perlu bakar uang untuk ke surga. Kita yang perlu surga kirim uang ke kita. Ini nangkep gak sih? Yes. Ini yes toh. Mungkin kan cuma ngomong I love you, you love me. Ya yes, oke. Ya gitu ya. Nah, saya senang anak-anak muda di sini ya. Ini luar biasa. Besok ikut saya penginjilan ya. Nah, kita pergi ke Merauke ya. Nah itu. Terus saudara ya. Gara-gara lu hilang semua ini. Sampai mana tadi gua? Oh iya kepala babi ya sudah. Baik, pulang makan samjan ya. Nah itu si teman saya kan datang ke Maisong, ini papa saya meninggal tuh. Nah satu teman saya ini sebenarnya kita cukup dekat dulunya, setelah itu kan saya ke Surabaya. Lama kita enggak jumpa. Saya pulang ke Kalimantan, ketemulah sama dia. Dia lihat saya, dia kaget, saya juga nggak ngenalin dia kan pada udah isinya tambah usia ya. Udah lama enggak berhubungan gitu. Dia tanya saya, kamu kenal saya enggak? Saya ingat. Oh iya, saya bilang. Terus dia bilang, ini kamu beneran gak? Saya dipanggil Willy. Nama saya Valentina Williana. Kalau sekarang nama saya Valentina Irawan, itu nama panggung, you know. Itu Irawan nama suami saya, supaya gak panjang-panjang gitu lah. Jadi Valentina Irawan. Jadi kalau saudara mau belikan saya tiket, jangan Valentina Irawan ya. Saudara harus minta KTP saya. Udah, terus dia bilang begini, ini kamu beneran? Saya bilang, iya. Terus dia pergi, dia bilang, kamu berubah banget ya. Kalau di Kalimantan kan orang bahasa Mandarin ya. Dia bilang kamu berubah banget. Saya bilang ya thank you lah. Saya bilang ini semua karena Tuhan. Loh kamu Kristen sekarang? Saya bilang iyalah, kalau lihat papa saya ada salib di situ. Karena Maret kemarin papa saya terima Yesus, Desember papa saya meninggal. Papa saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Papa saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. 16 tahun saya berdoa buat papa saya. Ateis, nggak percaya agama. Ya, kalau nggak ada iman kau nggak bisa tembus di situ. Itu yang namanya apa? Papa saya lihat banyak pintu, dia nangis dan dia bilang, pintu mana aku mau masuk. Tiba-tiba di rumah sakit di Kalimantan, saya pulang juga waktu itu. Saya pegang dia, saya udah gak takut. Saya cuma bilang, Pak cuma ada satu pintu namanya Yesus. Papa mempercayai Tuhan Yesus apa enggak? Tiba-tiba dia bilang, mau. Kan mulutnya miring. Terus saya bilang, ikut meme ya, doa. Papa ikut meme doa. Supaya Papa bisa masuk satu pintu yang namanya surga. Dia, iya. Padahal papa saya ini orang keras. 16 tahun saya doain. Dan 16 tahun dia lihat anaknya berubah. Itu yang paling penting. Saya dulu dimaki, saya ngelawan. Sekarang saya dimaki-maki, saya senyum. Jadi kalau saudara dimaki-maki jangan marah. Dimaki-maki senyum. Nanti yang maki itu nanti dia stroke. Percaya saya. Saudara gini. Dia teruskan emosi. Saudara begini. Langsung dia gini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Amin. Ya gitulah, orang Kristen mesti gitulah. Bu, bisa khotbah gitu gimana? Terlalu banyak rasa sakit. Kalau diladenin semua gila, you know? Ya, jangan ngomong no. Ya, setelah itu papa saya terima Yesus. Waktu dia ngomong Tuhan Yesus, itu mulut miringnya bisa balik. Ya, nah setelah itu papa saya pulang dari rumah sakit dan dia di rumah itu bisa lihat Yesus masuk ke kamar dia 2 kali. Setiap Tuhan Yesus pergi dia nangis. Mama saya kesaksian. Mama saya belum percaya Yesus. Tapi mama saya kesaksian tiap kali saya telepon. Dan mama saya bilang papamu nangis. Setiap kali katanya Tuhan ada datang ke kamarnya. Terus Tuhan pergi lagi papamu nangis. Tien puyau cau, ngerti ya? Nggak ngerti pura-pura ngerti gitu loh ya. Tuhan jangan pergi. Kalau kamu di sini aku happy. Kalau kamu pergi aku sedih. Itu papa saya loh. Ateis loh. Nek nampar orang gak bisa balik lagi loh mukanya. Karena papa saya dulu belajar bela diri. Mukul empak gitu ya kepala orang miring kan kayak sambalik saudara ya. Itu orang seperti itu bisa ketemu Tuhan itu kalau nggak Tuhan datang sendiri cari dia. Paham ya? Tuhan kita itu luar biasa. Apalagi cuma untuk haha. Lah kok stres gara-gara haha.
Lemu-lemu lo bingung. Haha. Coba lihat perut kiri kananmu. Kau bilang, kau kurang diberkati kah? Gendut semua begitu ya. Masih kurang diberkati lagi ya. Betul-betul. Ah ya kan. Papa saya terima Yesus. Dia ketemu Yesus. Desember dia meninggal. Nah, koko saya di bulan Mei meninggal. Juga terima Yesus dengan peristiwa kebakaran. Oh, banyak peristiwa di rumah saya. Terus mama saya 26 tahun kemudian setelah papa saya percaya Yesus 10 tahun, mama saya terima Yesus. Dari sebuah peristiwa saya ulang tahunkan dia ke 70 tahun di sebuah hotel di Kalimantan. Ya, dan dia tidak tahu dibuatkan pesta. Dia undang 110 orang dan itu untuk pertama kalinya mama saya ulang tahun dan itu ulang tahun yang terakhir. Itu Tuhan taruh di hati saya. Setelah mama saya ulang tahun di bulan Juli mama saya telepon saya. Dia bilang kalau bisa adikmu diajak ke gereja. Itu adik kesayangannya, anak kesayangan mama saya. Yang diminta di Gunung Kawi, anak perjanjian. Anak perjanjian ini susah rebutnya. Karena dia sudah pergi ke M. Yuna pergi ke M. M. Pinter dia, yang lain kok bengong ini. Mama ya gitu ya, ke M dia kan, belajar dia tau. Nah akhirnya mama saya bilang bawa adikmu lah ke gereja, lebih baik ikut kamu ke gereja. Saya bilang mama punya perjanjian loh sama Gunung Kawi. Saya bilang mama putuskan dulu, baru kita bisa rebut dia. Tapi mama harus percaya Yesus. Mau percaya Yesus enggak? Saya langsung tantang mama saya juga di telepon. Mama saya bilang, ya sudah enggak apa-apa. Akhirnya saya ajarin mama saya doa, dia terima Yesus. Saya ajarin dia doa pemutusan kutuk ya. Saya ajarin mama saya berdoa, putuskan gitu kan. Nggak lama mama saya itu Juli terima Yesus, September mama saya meninggal. 3 hari di ICU karena pembuluh darahnya pecah, pulang dia. Dalam keadaan sudah terima Yesus. 29 tahun kemudian, 3 tahun dari mama saya meninggal. Adik saya terima Yesus di rumah saya. Anak perjanjian yang diminta sama mama saya. Yang itu juga sulit, itu juga gila. Kalau belajar agama ya, dia tidur di rumah saya 5 hari. Saudara lihat, hadirnya Tuhan itu bisa mengubah segala-galanya. Katakan amin. Udah gak usah mikir duit dan sebagainya. Oh, hati manusia aja bisa diubah, apalagi duitmu. Kalau hari ini di kantongmu cuma ada 50 ribu. Percayalah satu saat di situ jadi 500 juta. Bilang di kantongku ada 500 juta. Tinggal ngomong cek angel. Kok wedi sih? Bilang tanganku diberi kuasa untuk mengambil kekayaan bangsa-bangsa. Dan aku diberkati berkelimpahan. Tidak ada kekurangan. Tidak ada utang. Menghutangi bangsa-bangsa. Lebih dari cukup. Berkelimpahan. Bisa jadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tiap hari kau yang perlu uang doa seperti itu. Kan dari wajahmu beberapa perlu uang. Setuju katakan amin. Ya doa seperti itu. Ada ayatnya semua. Tapi kalau hari ini saya keluarin semua kita beneran pulang jam 3 loh. Iya toh, saya lihat kalian kok pengen ngomong terus saya nih. Berarti daya serapnya luar biasa. Kenapa daya serapnya luar biasa? Karena dalammu itu kurang firman. Jangan tersinggung. Mulutku gak bisa diatur. Ya. Nah ya saudara ya, adik saya di rumah, dia rasakan tenang, dia rasakan damai gitu ya. Tiba dia tanya saya, adik nggak dekat sama saya karena kita dari kecil suka berkelahi. Ya adik saya tiba-tiba tanya saya, ini anak laki, sudah menikah punya anak. Terus dia bilang gini, Cece, aku kan belajar ini, di agamamu dia tanya saya, ada nggak pelajaran ini? Yang namanya zat yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus, itu ada nggak? Saya bilang ada, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Dia ada di mana? Di dalam saya. Mosok saya. Cece bisa doain orang sakit. Tak saksikan ya. Saya saksikan. Cece doain orang cuci darah 1 kali. Setelah itu tidak cuci darah lagi. Cece doa orang batu empedu ada 10 di perutnya. Ketika mbok iki percaya mbok loh. Bukan orang hebat. Tuhan butuh iman. Enggak butuh orang kaya. Katakan amin. Tuhan enggak butuh orang pintar. Tuhan butuh orang beriman. Mbok cilik-cilik mbok itu sederhana sekali ya. Saya panggilnya Simbah. Ya, waktu itu dia mau operasi besok, ada 10 batu di dia punya empedu dan dia datang selesai persoalan doa, dia cuma bilang begini, Ibu Pendeta mau doakan saya. Saya bilang, opo toh Mbah? Ya, saya besok harus operasi batu empedu, dia bilang gitu. Ya, Mbah kenapa? Takut? Bukan, saya itu kasihan anak saya nanti yang bayari, mesake kan, kasihan. Saya bilang ya sudah, Simbah sudah berdoa belum sebelumnya? Sudah, kulo percaya
Kulo percaya Gusti Yesus, ya kan gitu. Saya bilang berarti sudah percaya ada mujizat. Percaya. Mau hilang apa mau operasi? Mau hilang. Ya udah kita berdoa. Doanya singkat saja saudara. Saya bilang mari pegang. Kita berdoa ya Mbak. Yo. Tuhan inilah keturunan Abraham dan kau berjanji keturunan Abraham akan diberkati berlimpah-limpah. Baik tubuhnya, jasmaninya, rohaninya, keuangannya. Hari ini tubuh ini milikmu. Tidak menjadi sarang sakit penyakit. Semua batu-batu empedu yang ada dalam empedunya. Aku lepaskan api Roh Kudus bakar hangus. Tidak ada lagi besok hancur, bakar dan tidak jadi operasi. Dalam nama Yesus amin. Simbah amin. Saya bilang Mbah kalau sudah hilang tidak jadi operasi. Mbah mau bersaksi mana-mana? Mau. Sudah toh? Selesai pulang. 1 bulan ke depan kita jumpa lagi di persekutuan doa yang lain. Di Surabaya itu persekutuan doa ini wakeh. Makanya saya tiap hari khotbah. Karena keaken. Malang bikin yang banyak supaya saya sering ke Malang ya. Ya, terus akhirnya ketemu lagi, pulang dia datang lagi ke saya. Dia pegang tangan saya, dia cium tangan saya, bilang Mbak enggak boleh. Saya lebih muda, enggak boleh. Dia ambil tangan saya, Bu Pendeta, dia cium tangan saya. Saya bilang enggak boleh Mbak, saya masih muda, enggak boleh. Oh no apa, saya gitu. Terus dia bilang, Ibu ingat saya? Saya bilang, lali aku. Lu lali yang model gini akeh. Pakai ini masih diikat rambut itu ya. Saya bilang Mbak saya lupa. Mbak yang mana ya? Itu loh, sing batu empedu. Oh iya saya ingat. Wes tak saksi no di mana-mana loh Bu, dia bilang gitu. Apa yang terjadi? Saya gitu. Iya besok kan datang ke rumah sakit, terus di ronsen. Ternyata dokter ngomong, Bu, ndak jadi operasi yo, batune hilang kabeh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kuasa itu masih bekerja sampai hari ini. Setuju katakan amin. Yang penting ada ayo pergi ke sana. Terakhir sungguhan habis itu kita pulang. Serius pulang. Ibrani 11 ayat 6. Ayat 6. Ya, baca ya sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak ada perkenanan. Perkenanan itu suka-suka Tuhan hari ini dia mau buat apa sama orang itu. Kalau Tuhan mau lepaskan berkat ke orang itu, kok enggak bisa bilang, loh kok DEC, enggak bisa. Kalau Tuhan hari ini mau angkat orang itu, kok enggak bisa bilang begini, oh dulu dia kan seperti ini, kok sekarang malah dia duluan toh diangkat Tuhan. Itu urusan Tuhan. Itu perkenanannya Tuhan, katakan amin. Ya, yang penting Tuhan bisa dapatkan iman. Dan iman yang sebenarnya bukan memaksa Tuhan melakukan apapun yang saya mau. Tapi iman yang benar adalah belajar mengerti Tuhan mau apa. Amin. Ya, membiarkan Tuhan menuntun memimpin perjalanan hidup kita. Karena apapun yang Tuhan rencanakan tidak mungkin buat kita pusing. Tapi kalau kita paksa Tuhan untuk apa yang kita mau, biasanya akan timbul masalah baru. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun, masalah apapun yang terjadi, di balik masalah ini Tuhan pasti punya rencana yang besar. Saya dulu gak ngerti ketika anak saya meninggal. 2002 anak saya meninggal. 2004 suami saya bangkrut yang pertama. 2006 suami saya mulai pulih lagi naik. 2010 bangkrut entek saat rumah habis semua. Rumah, mobil, ya mobil 3 habis. Duit habis, warisan orang tua habis, kotak emas habis semua. Keluar dari rumah bawa koper dengan baju, dengan 1 kursi sofa yang tersisa. Terus lemari yang tinggal separuh karena rumah lama sering kebanjiran. Kemudian kasur yang belasan tahun juga akhirnya ikut saya. Setelah saya dipulihkan, saya punya rumah baru yang benar-benar dibeli gitu ya. Itu baru kasurnya diganti. Setelah 20 tahun sekian menikah ya kan gitu ya. Baru itu diganti ya. Nah saudara, saya ngelewatin satu perjalanan seperti itu. Nah sebelumnya mungkin saudara bilang gini, sebelumnya ibu pasti kurang berdoa. Saya bertobat usia 19. Saya mulai melatih diri saya di kamar doa setiap hari berdoa 1-3 jam. Dan saya cari Tuhan, bukan jadi pendeta, pengen jadi pendeta bukan. Saya ketemu Tuhan, saya nikmati cintanya karena saya dari kecil tidak pernah dapat cinta dari papa mama saya.
Sampai papa mama saya meninggal, saya belum pernah dengar papa mama saya bilang, Me, saya di rumah dipanggil Meme itu. Me, mama sayang, papa sayang. Saya belum pernah dengar orang tua saya bilang I love you. Orang pribadi pertama yang bilang cinta saya itu Tuhan. Yang kedua baru suami saya. Kalian tahu anak muda, suami saya mau pacaran sama saya, dia tidak bilang I love you loh. Karena dia lahir dari keluarga laki semua. Jadi ketika mau pacaran dia cuma bilang begini, boleh gak aku pegang tanganmu? Jadian you know. Aneh kan, dia langsung keluarkan ilmunya. I love you, kan dia. Nggak bisa ngomong, memang nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi tiap kali saya tanya, kok ini cinta apa enggak sih? Wis ngerti kayak gini. Lo ngomong I love you. Wedok itu kok seneng digombali. Ngono saudara ya. Sekarang sudah bisa ya. I love you-nya udah sak koper-koper saudara ya. Sudah biasa, udah sering terlatih ya kan. Dulu enggak. Jadi gimana tuh saya ada di kamar doa tuh cuman untuk dicintai, menikmati cinta Tuhan. Nah di situ saya belajar mengampuni orang lain, mengampuni orang tua saya, mengampuni. Jadi ketika tiba-tiba 10 tahun jadi Kristen, anak meninggal. Banyak gak sih pertanyaan di kepala saya? Saya berdoa tiap hari 1 sampai 3 jam. Saya pelayanan di dalam gereja. Apa saja saya ikutin, saya ini pelayanan banyak saudara. Dan saya pelayanan gak pernah separuh-separuh. Ya karena saya punya jam doa yang cukup baik dan saya baca Alkitab tiap hari 2 sampai 5 pasal. Tidak pernah bolong selama usianya mereka. Saya gak pernah bolong baca Alkitab dan berdoa. Ya tiba-tiba 10 tahun kemudian anak saya meninggal. 10 tahun kemudian suami saya bangkrut. 10 tahun kemudian saya sakit 7 tahun. Dari hari itu sampai di tahun tertentu 2009. Rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Dan itu dalam perjalanan saya tidak bisa ke dokter. Kenapa? Suami saya tidak punya uang. Saya kan istri yang berdoa. Saya berdoa, saya lihat suami saya stres, Roh Kudus cuma ajarkan. Kamu percaya dengan iman, saya percaya dengan iman. Tapi iman itu saya terus upgrade, kenapa? Karena memang gak punya uang. Jadi saya gak bisa ke dokter. Dan 7 tahun saya ngompol. Tiap hari saya ngompol, keluar darah. Ya, kadang kalau sudah melilit sampai di diafragma, tembus ke belakang, separuh badan saya rasanya mau saya lepas dari badan saya. Saya tiap hari pakai pembalut 5. Karena maaf, saya ngompol, keluar terus di tempat yang tidak seharusnya. Saya tetap pergi ke toilet. Nanti setiap bulan, maaf saya menstruasi, tetap keluar di tempat yang seharusnya. Tapi ketika saya, saya pipis di masa-masa itu, dia akan keluar juga darah-darah kotor dari situ. Dari kaget, dari nangis, dari tidak terbiasa, sampai saya terbiasa dan menikmatinya. Sampai di tahun ke-7. Dan saya mulai berdoa sejak kejadian suami bangkrut, saya sakit, anak saya meninggal. Saya mulai berdoa setiap hari 5 jam. Buat apa? Untuk jadi pendeta? Bukan. Karena saya tahu saya harus menerobos sesuatu. Saya baca Alkitab tiap hari 20 pasal. Saya ibu rumah tangga biasa loh. 20 pasal saya baca Alkitab. Karena kan iman timbul dari pendengaran. Saya pengen dobrak kemiskinan. Karena saya baca Alkitab saya, miskin bukan bagianmu. Kelimpahan itu bagianmu. Saya dobrak dengan firman. Saya bangun setiap kali jam 3 pagi. Selesai doa sampai setengah 6. Nanti siang jam 12 selesai saya berdoa lagi. Nanti jam 3 sore saya berdoa lagi. Nanti tengah malam saya berdoa lagi. Jam 3 saya bangun saya berdoa lagi. Saya tahu kenapa saya terus berdoa dan baca Alkitab. Karena saya tahu tidak ada satu orang pun yang bisa tolong saya kecuali Yesus. Katakan amin. Pada saat itu keluarga saya belum ada yang percaya Yesus. Bagaimana saya minta tolong dengan mereka? Mereka akan hina Tuhan saya. Mereka akan hina Bapak saya. Saya tidak mau Tuhan saya dihina lewat hidup saya. Kalau saudara suka Tuhanmu dihina karena kau berbuat sesuatu yang memalukan, terserah. Tapi saya punya prinsip. Saya tidak mau mempermalukan Bapak saya di sorga dengan kelakuan hidup saya atau iman saya yang lemah. Nah mungkin Tuhan lihat terlalu penuh ini perempuan ini. Terlalu penuh firman, terlalu penuh dengan urapan. Kalau nggak jadi pendeta sayang. Maka hari ini saya jadi pendeta. Saudara ngerti? Teologi baik. Tapi ketika kau tidak kenal Allahmu, tidak baik. Setuju katakan amin? Ya, akhirnya berjalan dengan waktu 7 tahun kemudian. Saya nangis lagi sama Tuhan tiap hari saya berdoa. Tuhan semua yang bocor-bocor tambal dalam nama Yesus. Tetap bocor. Tapi sudah mulai berkurang. Saya mulai banyak puasa. Saya mulai cari wajah Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingatkan. Itu namanya Paulus duri dalam daging. Tidak dicabut kenapa? Karena dia orang yang gampang sombong. Angkuh. Dulu punya kuasa, punya otoritas, punya semuanya. Tuhan bilang, kau kan anak kesakitan. Kau anak paling besar. Kau gampang sombong Valen. Jadi saya taruh duri dalam daging supaya kau belajar. Bahwa kamu bukan siapa-siapa. You are nothing. Kamu jadi apa-apa kalau aku yang buat kamu jadi apa-apa. Amin saudara. Akhirnya saudara di tahun ke-6 mau ke-7 saya anfal hampir mati. Tapi sebelum itu saya berdoa tengah hari jam 12 saya lagi berlutut. Saya lagi nyembah Tuhan, saya bilang Bapak aku malu minta sembuh terus.
Tiba-tiba muncul Sadrak, Mesak, Abednego. Tiba-tiba saya berdoa sesuatu yang tidak biasa. Saya cuma bilang gini, Bapak, sekalipun seumur hidup aku tetap ngompol. Sekalipun seumur hidup aku tidak sembuh. Aku akan tetap mengasihimu dan melayanimu. Itu goalnya yang Tuhan tunggu. Selama ini saya bilang, dalam nama Yesus aku terima kesembuhan, aku diberkati. Tapi goalnya Tuhan bilang, berserah penuh padaku, percaya aku yang ngatur semua ke depan. Dan ketika saya menyerahkan tahun ke-7, saya unfall hampir mati. Nah di situ suami saya bilang, sudah tidak bisa Mei, lu harus ke dokter. Saya bilang kita gak punya uang. Saya gak ke dokter karena punya uang. Kenapa saya tidak mau paksakan, saya tidak mau suami saya berhutang. Karena saya tahu Alkitab saya bilang, kalau kau penuh dengan hutang dan hidup di bawah hutang, berarti kau hidup di bawah kutuk. Kau akan ketemu dengan orang yang menghutangimu, kau tidak punya otoritas. Kau dituding-tuding, kau diapa-apain, kau cerita, iya. Kenapa? Utangmu bayaran ya apa ya? Yang berutang katakan amin. Oh akeh sing punya utang ini. Selesai utangmu. Dan jangan utang lagi. Katakan amin. Kau tidak punya otoritas berdiri di hadapan orang yang memberikanmu utang. Kau tidak bisa cerita Yesusmu kepada orang itu. Betul. Ya toh. Akhirnya lewat saya mulai lihat mujizat keuangan. Saya lihat mujizat keuangan. Saya lihat ada orang datang ke rumah saya, dia pergi. Ya saya belum melayani mimbar loh. Pergi cuma sharing-sharing karena menurut mereka saya di Komsel termasuk yang paling pintar katanya gitu ya. Jadi kalau mereka ada masalah mereka datang cari saya. Sementara saya juga punya masalah. Saya sharing ke mereka. Nanti di orang pulang tiba-tiba di meja saya ada amplop. Nanti di lemari es saya ada amplop di atasnya. Nanti di atas buffet TV ada amplop. Ya, dan saya buka ada duit 300 ribu, 500 ribu. Itu cukup untuk membuat saya melihat mujizat dan saya hidup dengan uang-uang itu. Dan saya telepon mereka kadang orang-orang yang beda saya telepon. Kau tinggalkan amplop ya di rumah saya. Enggak sih, kayaknya Tuhan yang tinggalin amplop. Ya udah thank you, ya udah. Saya punya prinsip begini. Saya berdoa, saya nggak ceritakan masalah saya. Kalau ada orang datang ke rumah saya untuk berikan berkat yang saya doakan, saya tidak berhutang dengan dia. Nangkap nggak? Ya Tuhan yang utang sama dia. Nah saya punya prinsip kalau itu datang saya akan sikat Jo. Nggak pakai banyak tanya. Kau nasi guyur ya. Saya tinggal ambil saja. Thank you, God bless you. Tapi kalau saya digerakkan Tuhan untuk mengembalikan berkat buat dia. Satu kali saya beli roti ya saya lakukan. Karena anak Tuhan tidak boleh selalu menerima. Tapi kau juga harus belajar memberi. Katakan amin. Saya mau tanya ini pagi saya udah khotbah 1 jam kau dapat banyak apa enggak? Atau kalian cuma terpesona pendetanya cantik? Dapat banyak kan? Katakan amin. Ini udah nyala belum? Udah bangun belum? Pokoknya nggak bangun saya terus loh. Pura-pura aja bangun bilang udah gitu. Udah bangun belum? Udah ya. Nah singkat cerita akhirnya saya harus ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit saya harus operasi ulang. Ternyata rahim saya bocor, kantong kemih saya bocor. Dan dokter harus jahit ulang semua. Saya ingat saya disuntik valium saudara tengah malam. Karena ada 5 tempat jahitan di dalam. Ya dan jantung saya rasanya udah mau pecah saudara. Tapi itu sudah, saya ngerasakan sakit yang sakit 7 tahun. Jadi hari ini kalau cuman penginjilan ke daerah, ketusuk duri, ya sepatu lepas, kita harus buka sandal di daerah. Biasa, karena Tuhan persiapkan itu untuk apa? Untuk saya jadi hamba Tuhan yang benar. Dibawa ke tempat kotor kau harus mau. Ya saya memulai semua dari tempat kotor. Ya makanya kalau saudara hari ini ada proses, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Katakan amin. Dan orang tua jangan kasihan sama anak-anakmu yang sekarang ikut denganmu dalam proses. Kau justru bersyukur kalau hari ini anak-anakmu ikut dalam prosesmu. Karena anak-anakmu tidak akan jadi generasi stroberi. Papa minta, Papa handphone baru, Papa jaluk mobil, Bapak mati, Serius. Tidak bisa apa-apa anakmu. Tapi ketika dia ikut susah, kau ajarkan dia doa Yona. Percaya Tuhan yuk. Papa mama ini sedang berusaha dengan iman. Kita percaya tidak selamanya hidup kita seperti ini. Tiba-tiba anakmu berdoa. Dan anakmu dijawab doanya. Apa enggak kau lihat kau sudah mewariskan yang namanya warisan iman. Itu yang saya lakukan di anak saya. Nanti ya kapan-kapan ya. Suruh mereka undang saya di youth ya. Gurau-gurau loh ya. Ya. Anak saya punya banyak kesaksian. Dari mobil, ulang tahun, Sweet 17, semuanya gratis. Dari dia kan fotografer, minta kamera sama Tuhan, Tuhan kirim. Dia minta ini, minta itu, Tuhan kirim. Karena dari kecil saya sudah latih dia. Dari dia usia 3 tahun dia sudah menyembah Tuhan 15 menit. Dia sudah berdoa, di usia dia SD dia sudah berdoa setengah jam. Ketika dia kelas 5, kelas 6 SD sampai SMP dia sudah berdoa setiap hari 1 jam.
tak tunggoni. Tak latih, dia lakukan. Dan baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Harus, tidak boleh tidak. Dan setelah dia besar, dia punya masalah sendiri. Saya lihat saya berhasil didik dia dengan iman. Dan dia selalu bilang, apapun yang terjadi mama, aku tidak akan sekali-kali langgar firman. Itu cukup buat saya jadi mami loh. Namanya anak punya masalah, kita gak bisa milih kan. Tuhan tiba-tiba izinkan dia ada di padang gurunnya dia. Tuhan izinkan dia ada di dia punya salib. Saya gak bisa nolong dia. Karena dia kecil dulu dia tanya, kenapa harus berdoa? Kenapa harus baca Alkitab mah? Anak-anak lain, anak pendeta juga harus begini. Saya bilang kau lihat nanti suatu saat, ketika semua orang gak bisa tolong kamu, mama gak bisa tolong kamu. Cuma ada satu tempat kamu ngerti kemana, itu Tuhan. Sekarang dia ngerti, kenapa dulu mama keras sama dia untuk berdoa dan sebagainya. Tapi saya tetap peluk dia, jadi dia gak punya kepahitan. Cuma sekarang dia baru tahu. Ternyata ini toh, sampai dia tanya gini, Ma, anak-anak usiaku, anak saya usia 28 tahun ini. Sudah punya baby ya, dia menikah di 25. Dan dia bilang gini, anak-anak di usiaku nih ngalamin masalahku ini mah. Teman-temanku ngomong gini, duh Ce, iso bunuh diri aku Ce. Ce, kok iso Ce kamu saya guyu Ce. Tahu jawaban anak saya, makanya masalah saya kamu gak ngalamin. Anak saya bukan pendeta loh. Makanya masalah saya kamu gak ngalamin. Karena Tuhan tahu saya kuat untuk menanggungnya. Kenapa orang bisa jawab seperti itu? Karena dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu firman itu seperti apa. Orang Kristen perlu berdiri seperti itu supaya kau tidak ditertawakan sama setan. Setuju katakan amin. Sehingga kemanapun kita pergi ketika orang tanya, ya apa kabarnya? Luar biasa. Aja ya apa? Yang ngene-ngene. Kau nawang Kristen ngene-ngene. Ya ngene-ngene piye? Ya kaya dhisik iku angel abot. Stop ngomong yang negatif. Karena apapun yang kau perkatakan itu yang kau hidupi. Mulai sekarang katakan apa yang kau percaya sesuai firman. Maka apapun yang kau percaya kau katakan itu yang terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua. Salam kiri kanan. Katakan wes mari. Nah enggak dimandek no saya ngomong terus saya. Haleluya. Katakan amin. Ya ada yang orang Kristen pengen hidupnya flat. It's okay tidak ada masalah. Tapi saya senang sekali ngajarin jangan hidup flat. Ya, karena Tuhan itu enggak kerja begitu. Kau tahu ulangan 28 bilang, ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Nanti PR-nya itu bicara tentang berkat toh. Ulangan 28 ayat 15 dan seterusnya itu bicara kutuk. Tuhan enggak bilang orang Kristen flat. Tapi orang yang dengar firman dengan setia melakukannya, dia akan terus diangkat, naik dan tidak jadi apa? Nyaba-nyaba. Jadi kepala dan bukan ekor. Jadi jangan jadi Kristen flat. Ya, Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Termasuk ibu rumah tangga, tidak semua harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang ngundang saya? Iya. Nggak, jangan semua jadi pendeta ya. Yang penting kau jadi berkat. Saya berhasil loh berdiri jadi istri ketika suami saya bangkrut. Istri kau akan terbaca ketika suamimu gak punya uang. Kok hening sih? Bu, lapo aku kawin? Lah ya, lapo aku kawin bede. Kalau sudah ada masalah datang kok kan gak bisa milih tiba-tiba suami bangkrut. Terus istri-istri zaman sekarang kan ganti bojo sih. Ngapain ikut sengsara? Nah itu bukan wanita ilahi. Saya bertahan di situ karena saya tahu suami saya cinta sama saya. Dan gimana saya bisa berdiri jadi seorang istri yang membuat suami saya dikenal di pintu-pintu gerbang oleh tua-tua negeri. Wanita Amsal 31. Dengan cara apa? Saya harus berterut lebih untuk saya bisa lihat mujizat. Gimana Tuhan memberkati tangan saya sebagai wanita, Amsal 31 ayat 31. Ya, dan saya bisa nolong suami saya untuk bereskan beberapa perkara di rumah yang suami saya tidak bisa. Sudah tidak bisa karena ditutup pintunya sama Tuhan. Nah itu ujian saya jadi istri. Bertahun-tahun pernah di satu titik bertahun-tahun Tuhan tutup semua pintu suami saya. 100 rupiah pun gak dikei. Dulu, boleh yang ya. Ya. Dulu ya kan gitu ya. Suami saya kan rodo atos. Apalagi pria kalau sudah punya masalah keuangan. Kan kalau kita misalnya istri tanya gini. Kok bulan ini uangnya kurang. Dia akan jawab begini dulu. Kalau sekarang dia bilang mari kita berdoa. Kok dulu enggak? Nah terus. Kan memang enggak punya uang sih. Ngerampok bank tak? Beda sekarang jawabnya.
pengalaman dengan Tuhan mengajarkan orang dewasa dengan cara pikir dan cara merespon. Betul gak sih? Nah, lewat gak Bu? Lewat, kita berdua lewat. Keuangan kita lewat. Akhirnya rumah yang hilang Tuhan gantikan lebih baik. Ya, kita bisa beli. Dulu naik sepeda motor bertahun-tahun, Tuhan gantikan mobil. Ya, dan mobil udah gonta-ganti. Saudara tahu ini khususnya para pendeta, dengar baik-baik. Kemunafikan itu paling besar terjadi di dalam gereja. Saya naik sepeda motor, saya selesai khotbah. Khotbah. Mereka dapat berkat, amin, amin, amin. Oh, dia akan pulang, saya disalamin. Bu, terima kasih ya, khotbahnya jadi berkat Bu. Thank you loh Bu, saya diantar sampai depan. Ibu numpak opo? Surabaya ya. Ibu numpak opo? Saya jawab, motor. Lah bahasa Surabaya, mobil itu kan montor. Iya toh? Saya ngomong motor, kurang N loh. Terus saya tunjuk sepeda motor saya. Dia langsung mundur satu langkah. Saya bilang saya naik motor. Saya lihat wajah dia, gak sesuai sama khotbahnya. Khotbahnya menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Pendetone kiri. Saya udah biasa. Saya ini sudah urat malu, urat takut, urat gengsi, wis pedot kabeh. Jadi saya pulang, tapi masuk kamar doa saya nangis. Saya bilang, Pak, kau tahu aku, saya dari kecil sudah miskin. Sekalipun hari ini sampai tua aku enggak punya apa-apa. Aku enggak apa-apa, saya ngomong sama bapak saya. Tapi kau terlanjur naruh aku di mimbar. Apapun yang kukhotbahkan itu yang kupercaya. Jadi apapun yang kupercaya itu harus jadi dalam hidupku. Kalau enggak aku akan jadi batu sandungan. Saya bilang sama bapak saya ngomong sama dia jujur. Kau tidak berkati aku, tidak membuat aku kaya juga enggak apa-apa. Aku biasa hidup susah dari kecil. Tapi aku terlanjur percaya firman-Mu dan aku sudah lepaskan firman. Dan semua orang yang dengar firman itu harus lihat kau nyata dalam hidupku. Sudah saya doa itu bolak-balik. Nah di situ Tuhan mulai. Karena Tuhan tahu saya pengen ini bukan untuk gaya-gayaan atau pengen menikmati. Tapi orang harus lihat bahwa firman itu ya dan amin. Setuju katakan amin? Ayo alamin, ada pemulihan, ekonomi akan dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keluarga dipulihkan. 2026 sampai 2028. Kita para pendoa dapat ya, bahwa akan terjadi pemulihan besar. Indonesia gak mungkin bangkrut. Indonesia gak mungkin jatuh. Mau dolar naik sebesar apapun. Ya saudara anak-anak Tuhan akan berjaya di bumi. Justru di kondisi kesulitan ini, saudara dan saya akan menerima aliran-aliran air hidup. Akan ada yang namanya bendungan yang jebol. Dan ada berkat-berkat berkelimpahan akan masuk ke dalam tanganmu. Setuju katakan amin? Ini waktunya dunia harus lihat bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang serius sama Tuhan dengan orang yang tidak punya Tuhan. Nah ini waktunya. Ya, dan tahun ini yang paling kuat Tuhan kerjakan pemulihan keluarga dan pemulihan keuangan. Kalau kesehatan masih Tuhan izinkan ada, berarti Tuhan sedang membentuk karaktermu di situ. Dan percayalah, sakit penyakit mau cancer juga next kalau saya diundang lagi, saya punya kesaksian cancer 23 tahun enggak mati ya. Ya, cancer pun kalau Tuhan enggak mau kau mati, kau enggak akan mati. Tapi kalau mau mati juga keluar ada kucing baru gini, meong kau gini, mati kau. Ya. Jadi hidup mati itu di tangan Tuhan. Katakan amin. Ya, yuk sekarang pejamkan mata. Pemain musik yuk ikutin Tante Valen. Haleluya. Ya, yuk mari. Main aja sak bisamu. Setelah pejamkan mata, taruh kedua tangan di dada. Saya percaya mungkin Tuhan lagi bicara banyak sekali buat kita hari ini ya. Mungkin ada yang sudah menjadi lemah. Ada yang sudah menjadi liturgi datang ibadah. Kok ya hidupku begini-begini saja. Saudara harus pastikan iman di dalammu bertumbuh. Karena tanpa iman tidak ada perkenanan. Dan kalau tidak ada perkenanan saudara, kita akan nunggu dalam waktu yang cukup panjang. Kita butuh perkenanan. Karena hanya tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita berdiri. Hanya tangan Tuhan yang bisa menopang kita untuk tetap kuat. Hanya tangan Tuhan yang bisa buat mujizat. Bahkan yang tidak pernah kau pikirkan 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau lihat. Tidak pernah kau pikirkan Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya perlu kau belajar untuk memahami Tuhan, mencintai Dia dalam segala keadaan tanpa sebuah tuntutan. Karena saya percaya Allah yang kau sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang tidak jahat. Tidak pernah Dia punya rancangan buruk atas kita. Kalau enggak ngapain Dia mati di kayu salib buat engkau, buat saya. Tuhan mengerjakan begitu banyak hal, bahkan sering kali Tuhan menyakiti dirinya sendiri
dengan melihat kau susah, melihat kau sengsara, melihat kita mengalami begitu banyak persoalan, hati Bapa menangis. Tapi dia harus membiarkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya anak-anaknya berbalik hati kepadanya. Supaya anak-anaknya kembali menaruh pengharapan penuh kepadanya. Supaya anak-anaknya datang duduk di bawah kakinya untuk menatap wajahnya dan berkata, "Pa, I love you." Sudah berapa banyak orang Kristen sudah tidak bisa ngomong I love you sama Tuhan. Kita hanya sibuk datang, "Pa, berkati aku. Pa, aku perlu uang. Tuhan, aku perlu ini, aku perlu ini." Tanpa harus kau minta. Matius 6 katakan, Bapamu tahu yang kau perlukan. Yang Tuhan minta adalah, yuk hari ini cari wajahnya. Terima kasih. Ngomong terima kasih sama Tuhan. Kalau hari ini kita ada di sini aja itu anugerah. Kita jadi anak Tuhan aja itu anugerah. Dan percaya, tidak ada satupun apa yang kau perlukan, yang kau mau, Allah itu lupa. Tepat pada waktunya, Dia akan mengadakannya untukmu. Dan engkau dan saya akan semakin kagum, semakin kagum, semakin cinta. Karena yang Dia lakukan itu tidak biasa. Sesuatu yang membuatmu terkaget-kaget, tercengang-cengang. Bahwa Bapamu baik, Bapamu luar biasa, Bapamu hebat, Bapamu dahsyat.